tuan rumah di sini rusak. Awas kalau kamu macam-macam. Jangan coba-coba ya. Maafin mama ya, mama gak bisa buka. Maafin mama sayang. Ma, kenapa mama nangis? Mama nggak bisa buka kuncinya ya? Ya kunci yang lainnya aja. Iya sayang, iya, mama cari kunci lainnya. Emangnya saya salah apa, Bu? Sorry, saya lagi kesel sama orang kantor Telkom. Kalau kita bayar telat, kita selalu didenda. Tapi kalau kita ngadu telepon kita rusak hari ini, besok baru dibetulin. Alasannya petugas sudah pulang kek, ini kek, itu kek. Sekarang mau kemana? Pulang. Pulang kemana? Ya pulang ke rumah saya dong sayang. Emangnya pulang ke rumah kamu? Pak, tadi saya naik taksi dari mana? Dari rumah Ibu. Ya sudah, pulang ke rumah saya. Ya udah. Tanya lagi.
Ibu, sudah sampai, Bu. Bukain dong pintunya. Emang saya naik taksi nggak bayar apa? Enak aja. Emang aku suruh buka sendiri. Bu, mau pakai taksi saya lagi nggak? Hei, memangnya saya turis? Keliling Jakarta pakai taksi? Kalau nggak mau pakai lagi, bayar dong. Nih, Bu, nggak ada uang kecil, Bu. hei, memangnya pantas orang semacam saya kemana-mana bawa duit kecil? Ayo kembali cepat. Wah, Cepat kembali. Nih, hei, memangnya saya tong sampah dikasih uang kayak beginian? Mana busuk-busuk lagi? nggak ada uang receh lagi. Adanya cuma ini. Untung di kamu, rugi di saya. Yang 1.000 tadi mana sini? Sini cepat. Sini. Bu. Apa? Pergi. Siap banget, ambil apa sih semua? Brengsek! Dikira dia bisa lolos dari saya. Indah! 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 Hei, sumpah brengsek! Lebih baik kamu keluar sekarang. Daripada saya nemuin kamu, jangan salahin saya kalau
saya jaga, jalan terus ya Pak ya. Tante saya itu gila. Dia menyalahkan anak saya Pak. Jalan terus ya Pak ya. Iya, Bu. Brengsek. Kamu sudah pengen mampus. Pak, maafin sikap saya tadi. Mau apa kamu? Pak, lihat perempuan yang bawa anak kecil nggak? Misalnya saya lihat, ngapain juga bilang sama orang brengsek seperti kamu? Heh, Terima kasih ya Pak ya. Nggak usah terima kasih, Bu. Itu sudah nasib dia. Saya sendiri heran kenapa saya lewat lagi ke tempat sini. Sepertinya Tuhan ngasih kesempatan kepada saya untuk balas dendam sama dia. Dia janggalin saya. apa ya salah saya ya? Dosa saya apa? Setiap saya mendapat rezeki, selalu tertunda. Kalau saya nggak bisa menemukan Indah, saya bisa jadi gelandangan. Nggak mau, ampun. Saya nggak mau jadi gelandangan. Masuk. Siang, Pi. Pi, Ya, Mia bawa uangnya. Papi khawatir membayangkan kamu bohong sebanyak itu tanpa pengawalan. Udah deh, Pi. Papi tenang aja. Mia ngambil uangnya langsung ke dalam kok. Nggak melalui teller. Oh begitu. Mm-mm. Ini uangnya, Pi. Papi sangat berterima kasih sama kamu dengan pengorbanan ini, Mia. Pi, ini kan udah kewajiban Mia. Walau apapun yang terjadi, Mia tetap harus menyelamatkan Bobby. Bobby kan masih suami Mia. Tapi bagaimana kalau uang ini kamu setorkan ke rekening Papi? Nanti Papi kasih nomornya. Karena Papi tidak bisa terus nyenyak kalau menyimpan uang ini di sini. Boleh, Pi? Terima kasih. Suster, numpang tanya, siapa nama pasien di dalam kamar ini? Pak Suryo. Terima kasih, Suster. Suryo. Suryo? Betul, Pak. Terima kasih. Suryo! Suryo! Kelihatannya rumah ini masih kosong. Aku belum sempat ke rumahnya. Hartawan udah kesini lagi. Mau apa sih dia?
Gunadi? Iya, saya sendiri, Pak. Ini hartawan. Oh, ada apa, Pak? Apakah supir kamu yakin Mia kasih uang itu ke Suryo? Betul, Pak. Yakin sekali. Tapi dari mana dia tahu itu Suryo? Dari hasil penyelidikan yang saya perintahkan pada dia, Pak. Iya, tapi rumahnya masih disegel nih. Mbak Mia itu bertemu dengan Suryo di rumah sakit, Pak. Bukan di rumah. Di rumah sakit? Betul, Pak. Supir saya itu ikut sampai ke depan kamar rumah sakit itu. Dan ia mendengar Mbak Mia itu bicara dengan Suryo. Lalu dia bertanya sama perawat, memang betul itu kamarnya Pak Suryo itu, Pak? Atau mungkin Suryo yang lain dari yang Bapak kira? Tidak mungkin. Mia hanya kenal baik dengan satu orang Suryo. Di mana bajingan itu dirawat? Coba diulangi lagi. Kamu yakin itu rumah sakitnya? Betul, Pak. Itulah nama rumah sakitnya. Oke. Terima kasih. Saya akan cekek bajingan itu. Akhirnya ketemu juga kamu. Bajingan bangsat kamu. Loh, apa-apaan ini? Kau bercanda? Tutup mulutmu. Tenang, tenang. Kenapa kau seperti orang kebakarannya begini? Kamu membohongi anak saya, kamu tilep uangnya, lalu kamu suruh saya tenang. Bajingan. Di mana uang 50 juta itu? Hah? Sudah dia bawa lagi? Bohong. Silakan periksa ruangan ini. Percuma. Saya kan bilang, uang itu udah dibawa Mia lagi. Saya akan cek sama Mia. Kalau ternyata kamu bohong, saya akan rontokkan gigi kamu. Kenapa kamu jadi emosional begini? Kalau kamu ada masalah, kita kan bisa bicara. Bagi saya, kamu itu tetap sahabat. Suryo, masalah saya adalah kamu. Kamu bohongin apa lagi, Mia? Hah? Saya cuma cerita sama Mia apa sesungguhnya yang terjadi. Selama ini, Boy bertingkah aneh. Karena diguna-guna oleh Indah. Sampai-sampai Sumarta saya yang saya hibahkan sama Bobby sekarang jatuh ke tangan perempuan bajingan itu. Dan guna-guna itu juga yang membuat Bobby bersikap aneh kepada Mia. Kamu tuh mau mampus kayak mau jadi gembel. Itu bukan urusan saya, itu urusan kamu, tahu? Tapi kalau kamu libatkan anak saya di dalam urusan kamu, itu akan menjadi urusan saya. Saya coba cerita. Iya, kamu cerita kalau surat cerai itu tidak sah. Karena kamu memasukkan tanda tangan Bobby. Iya, itu cerita kamu kan? Ayo, kita ke kantor polisi sekarang. Ayo. Nggak perlu. Ini kan persoalan intern kita. Intern kamu bilang? Iya. Memasukkan surat-surat yang mempunyai kekuatan hukum. Itu bukan urusan intern, tahu? Itu adalah perbuatan kriminal. Saya tidak pernah masukkan tanda tangan siapapun. Tapi saya hanya bohong sedikit sama Mia. Apa kamu bilang? Kamu bohong sama Mia? Saya bohong sama dia demi kebaikan dia sendiri kok. Saya bilang sama dia, surat permohonan cerai itu tidak sah. Dengan alasan, tanda tangan Bobby saya palsukan. Dan dia sangat terpukul dengan perceraian itu. Bajingan brengsek. Justru kebohongan kamu yang membuat anak saya lebih menderita. Kamu harus bayar kebohongan kamu. Dan saya akan hancurkan hidup kamu sebelum kamu menghancurkan sisa masa depan anak saya. Dokter!
Bapak baik-baik saja, Pak? Nggak apa-apa. Maaf, saya mengganggu kalian. Apa perlu saya panggil satpam, Pak? Nggak usah. Ini cuma salah paham saja. Saya difitnah gitu. Sampai hari ini nggak ada berita tentang Dendi, Ma. Dia masih menderita di luaran. Dia masih nggak ada ngelindungin kalau nggak ada Santi, Ma. Dendi masih kelaparan, Ma. Ini semua salah Santi. Pasti perempuan yang bernama Indah itu sengaja tidak menghubungi kita supaya kita panik. Lalu dia minta tebusan yang tinggi. Jangan membuat dosa, Lucy. Indah tidak sejahat yang kamu kira. Saya yakin begitu dia menemukan Dendi, Indah akan kembali. Jangan mimpi. Penculik itu tidak akan berani memperlihatkan dirinya. Kalau sampai dia berani datang ke sini minta tebusan, saya akan seret dia ke polisi. Ibu, Bapak. Indah, Indah. Dendi. Alhamdulillah kamu udah balik, sayang. Alhamdulillah ya Allah, Dendi. Kamu kemana, sayang? Terima kasih ya, Indah. Brengsek. Santi bukannya memaki perempuan brengsek ini, tapi malah bilang terima kasih. Dendi, lihat Mama, kamu lapar ya sayangnya? Hah? Dendi mau makan? Iya, Mama suapin ya sayangnya. Dendi nggak boleh kemana-mana ya. Nggak boleh tinggalin Mama. Dendi nggak boleh hilang lagi ya sayangnya. Dendi, dengar Mama ya. Mama lebih baik mati daripada Mama nggak lihat Dendi. Dendi janji ya, boleh tinggalin Mama lagi, sayang. Ya. Terima kasih ya, Indah ya. Dendi mau makan ya, sayang ya. Yuk makan sama Mama yuk. Lucy, saya bilang sama kamu apa? Indah pasti kembali. Dan terbukti dia kembali sekarang. Terima kasih banyak, Pak. Bapak selalu membela saya. Tidak. Bapak tidak membela kamu, Dok. Bapak cuma membela kebenaran. Tapi bagaimanapun juga saya harus tetap berterima kasih sama Bapak. Ya, sudah. Ya. Sini kamu, sini. Sini. Sini, dekat Bapak, sini. Sini. Ya, Bapak mau tanya sama kamu, Indah. Bagaimana kamu bisa menemukan Dendi dan bisa membawa Dendi kemari? Ceritanya panjang, Pak. Saya siap jadi pendengar yang baik. Mas, Indah baru aja kembali dengan Dendi. Iya, sekarang sayang, sekarang Dendi saya lagi kasih makan, Mas. Kasihan loh, Mas, anak kita. Kelihatannya dia lapar sekali. Alhamdulillah. Saya segera pulang, Ma. Kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Ibu Indah. Iya, Mas. Saya udah berterima kasih kok sama Indah. Mas cepat pulang ya. Ya, Mas ya. Oke.
Bye. Yuk, bye. Mama heran sama kamu. Kamu bukannya memaki-maki perempuan sialan itu, malah berterima kasih sama dia. Ma, Santi kan memang berterima kasih sama Indah. Karena Indah juga dia bisa kembali lagi ke Santi, Ma. Kamu sepertinya tidak percaya dengan apa yang Mama bilang ya. Ini rekayasa dia. Dia yang sengaja menculik anak ini. Ma, bukannya Santi nggak percaya sama Mama. Tapi Santi nggak habis pikir kalau memang Indah mau menculik Dendi. Kenapa kok dia nggak minta tebusan sama kita? Terus kenapa juga Indah yang mengembalikan Dendi kepada Santi? Itu memang bagian rencana dari dia. Dia sengaja pulang untuk melihat reaksi kamu, bagaimana perasaan kamu sewaktu kehilangan Dendi. Untuk apa, Ma? Kamu begitu naif. Yang dia lakukan adalah uji coba. Dia ingin tahu reaksi kita. Begitu dia tahu bagaimana penderitaan kamu setelah kehilangan Dendi, dia akan coba menculik Dendi kembali dan meminta bayaran yang lebih tinggi. Jadi Indah mau menculik Dendi lagi? Terserah. Kamu percaya atau tidak sama Mama? Pokoknya yang penting Mama sudah bilang sama kamu sebelum terlambat. Kalau sampai nanti itu terjadi, jangan salahkan Mama. Sekarang kamu aman di sini. Tante kamu tentu tidak akan tahu bahwa kamu tinggal di rumah ini. Iya, Pak. Tapi saya tetap bingung. Bagaimana saya menjelaskan kepada Bu Santi kalau dia menanyakan ini semua? Saya kan nggak mungkin, Pak, menceritakan ini semua, Pak. Bapak juga bingung. Di mana kamu sama beberapa terakhir ini? Hah? Di mana kamu nemuin Dendi? Kok malah diem? Budak kamu ya? Anak saya tanya sama kamu. Kamu nggak dengar? Untuk apa dipertanyakan, Lucy? Yang penting Dendi kan sudah kembali. Semestinya kamu bersyukur. Saya tidak tanya sama kamu. Ayo jawab. Indah sudah bilang sama saya bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan itu. Karena jawabannya akan lebih memperparah batinnya Santi. Ngerti nggak sih kamu? Kebohongan apa yang sudah kamu jual ke telinga kaki buta ini, he? Saya memang buta, Lucy. Tapi mata batin saya tidak buta seperti mata batin kamu. Indah sudah cukup baik menemukan Dendi dan dia bawa Dendi kembali ke sini. Karena dia tidak ingin kalian bersedih. Tapi kamu memaksa. Baik. Saya akan bilang sama kamu di mana Indah menemukan Dendi. Sekarang buka telingamu lebar-lebar. Indah menemukan Dendi di pinggir jalan karena dia diculik untuk dijadikan pengemis. Puas kamu? Mana kamu tahu si Indah tidak bohong? Kamu kan nggak lihat bagaimana tampangnya dia waktu menceritakan kebohongan itu. Sekarang pergi sana. Ini bukan urusan kamu, ini urusan perempuan. Saya tidak akan pergi. Santi, bilang sama mertuamu ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi, biar dia tidak jadi sok pahlawan. Papi, perempuan ini sama pacarnya tuh punya rencana jahat sama keluarga kita, Pi. Papi tahu nggak sih, dia ini hanya pura-pura ngembaliin Dendi kepada saya. Karena dia punya niat untuk menculik Dendi lagi, Pi. Dia itu lebih jahat dari apa yang Papi bayangkan selama ini. Demi Allah, Bu. Saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Tutup mulut kamu. Percuma kamu bersandiwara di depan orang buta ini. Dia nggak akan bisa lihat aktingnya kamu. Santi sayang, kamu nyonya di rumah ini. Dan kamu punya hak penuh untuk mengusir dia. Sekarang usir dia sebelum dia menimbulkan kesulitan yang lebih besar terhadap keluarga kamu. Keluar kamu dari rumah saya ya, sebelum kesabaran saya habis.
Santi! Kamu berutang budi sama Indah, nak. Jangan sakiti dia. Apa-apa nih, Ma? Apa-apaan, Ma? Santi? Kenapa kamu berbuat dengan sekejam ini? Mas, saya tidak mau lihat muka babysitter murahan ini bikin masalah di rumah ini. Pergi kamu. Ibu Indah, tolong ceritakan sama saya. Ada apa sebenarnya? Saya membawa Dandi pulang, dokter. Awalnya Bu Santi senang sekali dan terima kasih sama saya. Tapi tiba-tiba Bu Lucy dan Bu Santi marah sama saya dan menuduh saya menculik Dandi. Heh, lalu kamu pikir kamu orang baik-baik yang punya maksud baik sama keluarga ini? Gitu? Tenang, Ma, tenang. Nggak usah emosional. Tolong menjelaskan sama saya. Apa alasan Mama menuduh dia sejak itu? Kalau Ibu Indah berniat menculik Dandi, dia nggak akan begitu saja membawa Dandi ke sini. Dia bisa telepon kita dan memeras untuk minta uang tebusan. Mas, asal Mas tahu aja ya, penculikan ini hanya uji cobanya babysitter gila ini. Mas ngerti nggak sih? Dia itu hanya mau lihat reaksi kita. Gimana penderitaan saya kalau Dandi sampai hilang diculik orang? Gimana sakit hatinya saya? Kalau udah lihat begitu, dia akan culik Dandi lagi dan dia akan minta tebusan yang paling mahal yang pernah dia lihat. Saya nggak mengerti apa yang merasa di pikiran Mama. Kalau Ibu Indah bisa payah bawa Dandi kembali, lalu menculik lagi untuk minta uang tebusan. Kalau hanya minta uang tebusan, dia akan lakukan. Saya ingatkan, mulai detik ini, jangan ganggu Ibu Indah lagi. Saya minta ke Ibu Indah, tolong tetap di sini. Hanya gara-gara babysitter murahan ini, kamu bisa bicara kasar sama saya, Mas. Kamu bisa marah-marah sama saya. Kamu anggap angin semua apa yang saya bilangin sama kamu selama ini. Kalau bicara sama dia aja, kamu bisa bicara manis. Kalau sama saya, kamu kasar. Oke. Mulai sekarang, kamu boleh tinggal di rumah ini dengan babysitter jelek ini. Sekarang, saya yang angkat kaki dari sini. Puas kamu? Santi! 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 Apa-apaan ini diam? Sekali lagi manggil Mama Indah, Mama kurung kamu dalam kamar mandi ya. Masih kamu diam lagi, diam. Mau diam nggak? Duduk di sini. Diam, ya. Mama mau siap-siapin barang dulu ya. Kita mau pergi dari rumah ini. Ma, kenapa sih, Ma? Kenapa jadi begini sih, Ma? Nggak usah tanya saya. Tanya diri kamu sendiri, Mas. Sekarang pilih. Saya yang pergi atau babysitter jelek itu yang angkat kaki dari sini. Sayang, sini. Sidang. Saya akan memecat dia dan menyuruh dia pergi dari sini. Pecat dan usir dia dari sini. Cepat, Mas. Nggak bisa sekarang, Ma. Kamu lihat sendiri. Dan dia masih melukan Ibu Indah. Kita akan pecat dia. Begitu Dandi dekat sama kamu. Tapi tanpa paksaan. Kalau kita pisahkan Ibu Indah dan Dandi sekarang, Dandi akan sedih. Besar kemungkinan dia akan sakit. Kamu tega, Ma, melihat Dandi sakit. Gimana kau dan Andi saya bawa ke Ibu Indah sekarang? Kasihan, Ma. Mungkin dia bisa lebih tenang di sana.
Ibu Indah, maafkan istri saya. Kondisi mentalnya emang belum pulih dan emosinya mudah terguncang. Maafkan ya. Maafin mama ya sayang ya, karena mama kamu menderita. Ya Allah ya Tuhan, sampai kapan penderitaan hamba, penderitaan Dani, penderitaan Indah akan berakhir? Kalau memang perjalanan kami masih panjang, berilah kami kekuatan dan ketabahan-Mu ya Allah. Thank you.